Kali ini masih tentang ini ya, pendahuluan di kimia organik, yaitu interaksi antar molekul nih teman-teman. Jadi apa sih interaksi antar molekul itu? Nah, interaksi antar molekul itu merupakan tarikan atau tolakan ya, bisa dua nih. Bisa tarikan atau tolakan yang terjadi antar molekul dalam keadaan gas maupun cair. Nah, kenapa dalam keadaan padat nggak bisa? Karena kalau dalam keadaan padat itu bentuk molekul atau senyawa itu bentuknya udah rigid teman-teman, atau udah kaku. Jadi dia nggak bisa lagi tuh terjadi gaya tarik menarik gitu. Dan walaupun ada, itu pun nggak merubah bentuk dari senyawa atau molekul itu sendiri gitu. Nah terus biasanya untuk kimia organik ini, terutama yang senyawa kovalen ya, ikatnya kovalen kan, jadi disebutnya senyawa kovalen teman-teman. Interaksi antara molekul dibagi dua. Yang pertama itu adalah gaya van der Waals, ya kan? Nanti kita pelajarin, sama yang ikatan hidrogen. Mungkin kalian udah pernah dengar atau udah pernah dapat sebenarnya, tapi di sini kita sekedar mengulang aja. Jadi gaya van der Waals itu ada tiga teman-teman. Yang pertama itu dipol, ya kan? Dipol. Yang kedua itu dipol dengan non-dipol. Yang ketiga itu adalah non-dipol dengan non-dipol. Nah, dipol-dipol itu apa? Dipol-dipol itu adalah senyawa yang mempunyai polarisibilitas yang tinggi atau berkutub gitu. Untuk senyawa yang kovalen ya. Dan disebutnya dia kovalen polar. Nah, polaritas ini itu dilihat dari perbedaan keelektronegatifan. Nah, di sini kan H itu ada di golongan 1 kan, sedangkan Cl itu ada di golongan 7. Nah, itu dari situ udah kelihatan kalau misalnya perbedaan keelektronegatifan antara H dengan C itu cukup jauh. Jadi HCl itu adalah senyawa yang kovalen polar disebutnya. Nah, di sini interaksi dipol-dipol itu adalah karena si Cl itu ibaratnya lebih banyak elektron ya, teman-teman ya. Lebih banyak elektronnya. Di situ Cl itu bermuatan parsial negatif nih. Sedangkan si H ini karena tertarik elektronnya ke Cl, dia itu bermuatan parsial positif. Ini parsial ya teman-teman ya. Parsial itu ya bisa dibilang setengah lah, setengah positif atau setengah negatif gitu. Nah, karena dia setengah negatif, dia itu bisa tertarik dengan molekul HCl yang lain gitu, yang ada di tempat yang sama gitu. Jadi di antara si parsial negatif dari Cl dan H yang dari HCl lain itu bisa terjadi tarik menarik nih teman-teman. Tarik menarik. Nah, tarik menarik ini adalah namanya interaksi dipol-dipol karena si HCl ini adalah senyawa yang polar ya. Jadi dia punya namanya dipol. Kalau polar itu dipol ya, polar itu dipol. Atau punya kutub gitu. Dari polarisabilitas. Nah, polarisabilitas itu atau kepolaran itu dilihat dari perbedaan keelektronegatifan. Nah, terus yang kedua, ada interaksi antara dipol dengan dipol terinduksi atau non-dipol di sini nih. Yaitu interaksi antara molekul kovalen polar dengan molekul yang non-polar. Nah, di sini contohnya bisa HCl nih, bisa HCl ya kan? Bisa HCl dengan misal di sini ada helium atau gas helium ya di situ ya. Nah, si HCl ini tadi kan kita udah lihat ya, dia parsial negatif ya. Di sini kan parsial negatif, si H itu dia parsial positif. Nah, ketika dia bertemu sama He yang ibarat sudah stabil gitu, nanti si parsial negatif dari Cl ini bakal bisa menginduksi si He ini. Jadi dia bisa berparsial juga tuh, bisa parsial positif sama parsial negatif. Cuma bedanya kalau di sini itu dia ibaratnya permanen ya, parsialnya permanen. Nah, kalau ini parsialnya instan teman-teman nih, bisa berubah-ubah gitu. Jadi ikatannya itu bisa dibilang interaksi itu lebih lemah dibanding yang dipol-dipol gitu. Karena dia spontan gitu, instan aja gitu, nggak bisa berubah-ubah ibaratnya. Jadi kayak gitu bedanya. Nah, terus yang ketiga itu interaksi antara non-dipol dengan non-dipol atau disebutnya itu dipol terinduksi dengan dipol terinduksi, yaitu interaksi antara molekul yang non-polar. Contohnya ya He tadi sama He lagi gitu. Ketika mereka berdekatan, itu terjadi ibaratnya parsial positif sama parsial negatif, cuman
benar-benar spontan dua-duanya. Kalau tadi kan antara si HCl dengan He, HCl itu parsialnya permanen, si He-nya itu spontan kan. Nah kalau He ini dua-duanya dia itu sama-sama spontan, jadi dia lebih lemah lagi nih. Jadi urutannya itu yang pertama itu dipol-dipol ya dari segi kekuatannya. Terus yang kedua itu dipol dengan non-dipol ya kan. Terus yang ketiga itu adalah non-dipol dengan non-dipol gitu. Ini untuk yang gaya van der Waals. Nah, ini contohnya kayak gini nih. Ketika ini contohnya He ya. He ya kan. Dia bertemu dengan He yang lain di tempat yang sama, nanti terjadi interaksi atau interaksi spontan tuh antara He yang satu dengan He yang lain gitu. Walaupun itu interaksinya itu nggak permanen kayak gitu, teman-teman. Terus yang terakhir adalah ikatan hidrogen, yaitu interaksi dipol-dipol yang terjadi antara molekul yang mengandung atom hidrogen yang terikat pada nitrogen, oksigen, sama fluor. Jadi sebenarnya ikatan hidrogen ini adalah interaksi dipol-dipol, teman-teman. Cuma bedanya, karena perbedaannya itu terlalu jauh ya, antara dipol-dipol yang biasa tadi dengan HCl ya, antara HCl dengan ikatan hidrogen itu perbedaannya jauh interaksinya. Paling kuat itu ikatan hidrogen gitu. Jadi dia disebutnya sama ikatan tersendiri tuh. Contohnya di sini dalam air nih, teman-teman. Ini kan bentuknya air ya, H2O ya. Nah, H2O ini dia punya atom hidrogen ya kan. Nah, atom hidrogen dalam H2O ini bisa berinteraksi dengan atom H dari H2O yang lain gitu. Jadi misalnya di sini ada O interaksi dengan H, itu disebutnya adalah ikatan hidrogen. Nah, untuk ikatan hidrogen dia itu nggak cuma terbatas sama O aja, tapi di sini bisa N ya kan. Contohnya di NH3 gitu. Berarti antara NH3 yang lain dengan atom H dari NH3 lain itu juga terjadi ikatan hidrogen. Ini ikatan hidrogen juga, teman-teman, ikatan hidrogen. Atau yang ada di HF misalnya. Ini F dengan H yang ada di HF lain juga ada ikatan hidrogen nih, gitu. Jadi kayak gitu ya. Jadi ada dua. Yang pertama kesimpulannya yang van der Waals, gaya van der Waals dan ikatan hidrogen. Gaya van der Waals dibagi tiga ya, dipol-dipol, dipol-non-dipol, sama non-dipol-non-dipol. Sedangkan ikatan hidrogen itu masuknya sebenarnya dipol-dipol, cuma karena dia perbedaan kekuatan ikatan itu jauh ya kan dibanding dipol-dipol, dia dibuat tersendiri, teman-teman, kayak gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman tentang pembahasan interaksi antar molekul untuk pendahuluan ya sebelum kalian masuk ke materi intinya dari kimia organik. Semoga bermanfaat materinya. Terima kasih.